Ini adalah sebuah mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama, dan kemudian menjadi sebuah jurnal perjalanan. Menjelajahi gunung, lautan, jalanan, tanpa meninggalkan pekerjaan dan doa keluarga. Bersama Sang Pencipta dan motor kesayangan kami, MX. Kami Jadi ceritanya aku telah menyelesaikan pekerjaanku di Batang Toru, Tapanuli Selatan, dan memiliki waktu luang yang cukup panjang. Jadi sebelum pulang ke rumah, pada tanggal 15 Oktober langsung kita gaskan menuju Gunung Sibayak. Kondisi kamar standar, tidak ada AC, tidak ada TV, kamar mandi di dalam. Kadang airnya nggak menyala, jadi kurang rekomen. Ini daerah Brastagi, dekat dari Tugu Perjuangan. 16 Oktober sekitar pukul 7.20 kita meninggalkan penginapan dan menitipkan tas. Karena kemarin kita sudah kemalaman tiba di sini, jadi tidak sempat pilih-pilih penginapan, makanya menginap di sini dekat Tugu Perjuangan. Nanti dari Tugu Perjuangan kita nyari angkot Kama menuju pos pendakian. Kita melanjutkannya, terlebih dahulu sarapan. Lontong Medan merupakan salah satu kuliner yang cukup terkenal dan patut dicoba. Jadi tadi sebenarnya kita udah dapat angkot, karena berhubung cuma satu saya sewanya, jadi dia muter balik dan menurunkan saya di sini. Nah, nanti dari sini ada lagi angkot, sebenarnya sama Kama juga. Di sekitaran sini juga banyak penginapan ya, jadi nggak usah takut. Kemarin itu saya pikir di atas itu nggak ada lagi penginapan. Sinilah kalau tadi mau mandi air panas. Oh dia mau mandi air panas itu ya? Iya. Oke. Jadi tadi solusinya kita numpang ke masyarakat sekitar dengan biaya yang saya kasih sukarela sebesar 30.000. Apabila kita naik angkutan tadi, dia minta harga 60.000, jadi kita udah untung 30.000. Dari sini perjalanan kurang lebih setengah jam. Tak terasa kita sudah berjalan sekitar 20 menit. Biaya per orang kurang lebih sekitar 10.000, kemudian parkir sama juga. Mengenai sampah dihitung ketika naik dan dikumpulkan ketika pulang. Apabila mengalami perbedaan, maka disuruh menjemput kembali. Perjalanan ini kita mulai jam 9 pagi. Untuk treknya didominasi tanah berpasir. Beginilah kondisi jalur, tidak terlalu semak karena memang gunung yang cukup sering dikunjungi dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi, sehingga kalangan pemula juga bisa untuk mendakinya. Di sini saya tidak sengaja bertemu dengan turis dari Inggris.
Gunung Sibayak menurut saya merupakan salah satu gunung yang untuk kemungkinan kesasarnya cukup kecil karena dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas serta jalur yang cukup bersih. Setelah kita berjalan sekitar 26 menit, tibalah kita di batas vegetasi, yaitu dimana di tempat ini hampir tidak kita temui pepohonan. Tadi di pos registrasi ada sekitar 5 orang yang camp hari ini. Dan kelihatannya tendanya cuma ini. Mungkin mereka di atas. Teman-teman dapat lihat ataupun dengar suara dari kawahnya. Itu seperti suara air mendidih. Dan di sana ada wisatawan yang sedang turun. Kita ini baru mau naik puncak. Itu puncak Gunung Sinabung. Di bawah ada orang camp. Kalau belakang kota Prestasi dan itu mungkin sudah deretan Bukit Barisan. Kalau puncak itu di belakang. Oke, kita lanjut. Setelah melewati perjalanan sekitar 55 menit, akhirnya kita tiba juga di puncak. Gunung Sibayak adalah sebuah gunung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tepatnya berjarak 50 km barat daya Kota Medan. Masyarakat Karo menyebut Gunung Sibayak dengan sebutan Gunung Raja. Gunung Sibayak merupakan gunung berapi dan terakhir meletus tahun 1881 Masehi. Gunung ini berada di sekitar 50 km barat daya Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Gunung Sibayak tergolong dalam kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Barisan, memiliki ketinggian sekitar 2094 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi Gunung Sibayak dikenal dengan nama Takal Kuda, yang berarti kepala kuda. Selain Takal Kuda, masih ada 3 puncak lain di Gunung Sibayak. Ketinggian puncak tersebut adalah Puncak Pilar 2101 mdpl, Puncak Deleng Pintau 2212 mdpl,
dan outer rim 2000 meter di atas permukaan laut. Jalur pendakian pertama Gunung Sibayak dapat dilakukan lewat Desa Jarangmuda. Desa ini terletak sekitar 3 km dari Brastagi. Desa Jarangmuda berada di dalam Kecamatan Simpang 4, dekat Pasar Buah Brastagi. Jalur pendakian via Desa Jarangmuda juga bisa dilalui motor, tepatnya hingga pos 2, yaitu yang kita lalui tadi. Selain Desa Jarangmuda, Desa Semangat Gunung juga dikenal sebagai salah satu jalur mendaki Gunung Sibayak. Letak desa ini sekitar 15 km dari Kecamatan Brastagi. Terdapat pula pos registrasi pendakian di desa ini. Sama seperti jalur sebelumnya, membutuhkan waktu 1-2 jam untuk tiba di puncak Gunung Sibayak. Jalur berikutnya yang cukup memakan waktu lebih lama adalah jalur 54. Melalui jalur 54, pendaki harus menghabiskan waktu sekitar 4-6 jam untuk mencapai puncak. Jalur 54 ada di Desa Daulu 2. Nama ini sengaja menggunakan angka 54 karena merujuk pada jarak kilometer jalur tersebut dari pusat kota Medan. Setelah selesai mengambil view dari udara menggunakan drone, selanjutnya kita beres-beres untuk bersiap turun. Ketika tiba di puncak, pendaki dapat melihat pemandangan Gunung Sinabung, tepat berada di belakang kita ini. Di samping menjadi spot pendaki, Gunung Sibayak juga memiliki objek wisata lain. Salah satunya destinasi itu adalah pemandian Lau Sidebu-debu. Karena waktu kita mepet, sehingga ini menjadi destinasi untuk waktu berikutnya. Jika teman-teman ingat, sebelum naik ke puncak, warga sekitar yang saya tumpangi motornya mengatakan bahwa start pendakian saya belok ke kanan itu merupakan pemandian air panasnya. Kita udah sampai di puncak tadi kisaran jam 10 mungkin. Jadi benar dia hanya sekitar 40 menit aja dari pos 2. Dari pos 1 ya paling setengah jam tadi. Jadi kalau di puncak dia seperti ini penampakannya. Kita tidak perlu ke sana, cukup berisiko dan tidak ada juga view yang mau dilihat. Cuman yang disayangkan di sini tidak ada plank yang bertanda Gunung Sibayak, hanya saja tulisan ini, dan itu juga dipenuhi vandalisme oleh pendaki-pendaki yang baru naik gunung kali ya. Jadi rekan-rekan yang mau foto di sini jadi kurang bagus. Nah, itu kawahnya dapat teman-teman lihat. Ya, kita turun aja karena foto dan video sudah kita ambil tadi. Nah, ini jalur turun cukup curam, jadi HP kita simpan aja. Sampai saat ini, Gunung Sibayak masih tergolong gunung berapi aktif. Dapat teman-teman lihat bahwa asap dari kawah masih muncul. Meski begitu,
Gunung Sibayak memiliki daya tarik sebagai salah satu destinasi wisata, baik untuk pendakian maupun kegiatan rekreasi lainnya. Kita di puncak hanya sekitar 25 menit, kemudian langsung turun, karena menurut saya sudah cukup untuk dokumentasinya. Pendakian kali ini kita hanya membawa 1 botol aqua dan beberapa snack, karena memang gunungnya cukup singkat untuk dijalani, dan untungnya hari ini cukup cerah karena saya tidak membawa jas hujan. Sedikit saya membahas Brastagi adalah sebuah kecamatan di kota Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Brastagi merupakan kecamatan terbesar kedua di daratan tinggi Karo setelah Kabanjahe. Brastagi merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di Sumatera Utara dan berbatasan dengan Sibolangit. Brastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan dan diapit oleh 2 gunung berapi aktif, yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Gunung Sinabung pada masanya cukup kita kenal sampai seluruh Indonesia karena kedahsyatannya waktu meletus. Di dekat Gunung Sibayak terdapat pemandian mata air panas. Brastagi sendiri berada di ketinggian lebih dari 1300 mdpl, sehingga membuat daerah ini cukup dingin. Ini merupakan Bogornya Sumatera Utara karena dekat dari pusat provinsi yaitu kota Medan, hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam saja. Aktivitas ekonomi di Brastagi terpusat pada produksi sayur, buah-buahan, dan pariwisata. Brastagi merupakan salah satu penghasil sayur dan buah-buahan terbesar di Sumatera Utara, bahkan sudah diekspor ke Singapura dan Malaysia. Etnis yang dominan di daerah ini adalah suku Karo dan berkomunikasi dengan bahasa Karo, dialek Gugung. Nah, di sesi kali ini cukup jelas suara kawahnya. Jika dia tidak aktif, maka seharusnya suara itu tidak ada. Kondisi dari batas vegetasi menuju puncak itu sudah didominasi bebatuan. Hal ini juga membuktikan bahwa pernah terjadi letusan gunung berapi. Sumber air sepertinya ada terus sih, cuma seharusnya bisa sih mereka tadi pakai buat cuci alat masak, jadi menurut saya juga bisa diminum. Di sini juga ada fasilitas ibadah, bisa sholat untuk rekan-rekan muslim. Itu dia pos registrasi di depan. Ini di jalur pendakian. Kita tiba di base camp sekitar pukul 11.30. Jam 11.45. Lumayan, tadi yang nginap cuma 5 orang aja, cuman yang mau
Tapi banyak sendiri juga ya, jarang yang ini orang luar pakai guide. Karena motor yang saya tumpangi tadi remnya blong, akhirnya saya memutuskan berjalan kaki dari bukit sana sampai simpang keberangkatan tadi pagi. Namun jam-jam tertentu angkot tidak sampai simpang tersebut, sehingga saya berjalan kaki lebih jauh lagi. Nanti di sana nunggu mobil ke Medan biaya sekitar 20 sampai 25. Ini dia tugu perjuangannya. Selanjutnya kita menuju Medan karena memang akomodasi saya difasilitasi dari Medan menuju Pekanbaru. Terima kasih masih mengikuti dan sampai bertemu di video selanjutnya.